Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita diberikan oleh Allah itu sehat wal afiat. Yang terhormat juga pada dosen mata kuliah manajemen perpustakaan, yakni Dr. Rahmawati Alwi MPD. Semoga beliau Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya dan dijauhkan dari segala marbahaya, dan semoga apa yang diinginkan beliau Allah kabulkan. Langsung saja di sini saya akan menyelesaikan tugas karena mungkin beberapa pertemuan saya berhalangan hadir. Makanya saya akan menyelesaikan tugas itu mereview buku yang saya sudah tentukan. Oke, langsung saja, yaitu tentang mereview buku tentang lulus interview di alam kubur. Dan yang kedua yaitu tentang sistem pendidikan Finlandia. Ini kalau kita bahas itu sangat luar biasa isinya. Baik, seseorang akan berada di alam kubur, ada yang mendapat siksa dan juga nikmat sesuai amal perbuatan apa yang ia lakukan. Bila amalnya baik, alam kubur akan terang benderang, indah dan menghadirkan kebahagiaan. Tapi bila amalnya jelek, alam kuburnya akan begitu menakutkan atau horor, gelap gulita dan sangat seram. Menurut M. Quraish Shihab, yang dimaksud alam kubur itu ada konteks siksa dan nikmat. Yaitu yang malam pertama, jasad akan mengalami pembusukan di daerah perut, kemaluan. Malam kedua, mulailah anggota-anggota tubuh yang lain membusuk. Malam ketiga, mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap atau tidak enak. Lalu seminggu setelahnya, pada bagian wajah mulai tampak membengkak. Mata, kedua mata, lisan, pipi. Setelah 10 hari masih terjadi pembusukan. Kali ini pada bagian atau anggota-anggota tubuh. Setelah 2 minggu, bagian mahkota atau rambut mulai rontok. Setelah 15 hari, bau busuk dari jarak 5 km dan ulat-ulat mulai menutupi jasadnya. Jadi sangat luar biasa kematian itu. Setelah 6 bulan, yang tersisa hanyalah rangka tulang. Setelah 25 tahun, rangka tubuh kita akan berubah menjadi semacam biji. Dan di dalam biji tersebut kita akan menemukan satu tulang yang sangat kecil, disebut azbud zanab atau tulang ekor. Selamatnya kita di alam kubur bergantung dari mampu tidaknya kita dalam menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Jika terjawab maka selamatlah. Sebaliknya jika tidak mampu menjawab, sekali lagi siksa kuburlah yang akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hanya ada 2 pilihan yang pasti, yaitu tempat yang indah yaitu surga, atau tempat yang sangat mengerikan yaitu neraka." Di alam kubur juga sebagaimana diberitakan dalam riwayat Sahih, ada hewan-hewan yang ganas yang bertugas untuk menyiksa orang mati, bahkan mencabik-cabiknya dengan sangat sadis. Inilah penyebab siksa kubur yang sangat luar biasa. Makanya kita harus bisa menjaga dari segi perbuatan, lisan, perkataan dan sebagainya di dunia ini, karena nanti di alam kubur itu tempat ibaratnya itu tempat transit. Di dalam itu cuma transit doang, nanti setelahnya kita dibangkitkan dan akan dihisab banyak mana antara amal baiknya atau amal buruknya gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan materi yang kedua ini atau buku yang kedua ini, itu tentang lulus interview di alam kubur. Baik, pendidikan menjadi denyut perekonomian kota Javaskir sejak awal, namun kota ini juga berkembang dengan industri triplek dan kertas, serta industri kayu lainnya. Moto pendidikan Finlandia adalah pembelajaran seumur hidup. Perpustakaan benar-benar sudah menjadi bagian kehidupan di masyarakat Finlandia, sehingga penduduk tidak perlu harus berbelanja untuk melakukan aktivitas sosial. Dengan perpustakaan yang punya koleksi buku yang luar biasa, Finlandia mengambil kebijakan yang jauh berbeda. Pertama, saat kebanyakan negara menganut sistem nilai atau menerapkan tes nasional wajib bagi siswa sekolah dasar, Finlandia tidak.
memiliki tes nasional sampai siswa mengambil tes matrikulasi di akhir sekolah menengah atau bisa disebut dengan SMA. Penghargaan prestasi yang diberikan di akhir tahun sekolah umumnya ialah untuk siswa yang bekerja keras di sekolah, bersikap baik dan teman atau menunjukkan aspek-aspek perilaku baik lainnya. Dan bukan penghargaan atas prestasi lainnya seperti mata pelajaran atau prestasi di kelasnya. Setidaknya sekali dalam setiap semester siswa, orang tua dan guru berbincang mengenai evaluasi. Penilaian dibuat berdasarkan 4 langkah: penilaian dari diri sendiri, penilaian dari guru, teman, dan pilihan orang tua. Dari diri sendiri adalah pertanyaan semacam bagaimana kehidupan siswa, suasana rumah, hobi, teman, binatang peliharaan. Dan pendidikan Finlandia amat memperhatikan dan menganggap penting pendapat siswa sejak kecil. Sejak pendidikan usia dini seperti TK, TPA, PAUD, anak-anak sudah dibiasakan untuk mengungkapkan pendapatnya atau speak up-nya. Biasanya sebulan sekali ada rapat anak-anak dalam kegiatan anak TK. Anak-anak ditanya kegiatan apa yang ingin mereka mainkan bersama, olahraga atau apa yang dikerjakan di rumahnya. Jadi anak-anak terbiasa ditanya oleh orang dewasa pendapat mereka. Nanti sebelum akhir tahun, pelajaran siswa ditanyai kembali dalam rapat siswa dan hasilnya dibandingkan dengan hasil di awal tahun untuk melihat apakah ada perkembangan. Rata-rata mahasiswa dari Finlandia menguasai 4 sampai 5 bahasa yang merupakan bahasa mereka asli. Bahasa Inggris dipelajari di sekolah sejak kelas 3 SD. Bahasa Swedia mereka bahasa yang wajib dipelajari siswa sekolah sejak kelas 7. Bahasa asing seperti Jerman, Prancis, atau Spanyol. Tergantung bahasa mana yang mereka minati atau mereka sukai dan mereka harus fokus di sekolah tersebut. Pemahaman bahasa lokal amat berguna apalagi tinggal cukup lama di suatu negara di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Amatlah tepat untuk menghormati budaya setempat di mana kita tinggal. Finlandia hampir setiap ruangan di sekolah dilengkapi dengan mesin pemanas listrik, terutama untuk musim dingin yang panjang. Dengan menghirup udara yang segar, anak-anak juga lebih segar dan konsentrasi belajar untuk belajarnya supaya lebih meningkat. Mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan dari buku Finlandia ini, sistem pendidikan Finlandia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari salah saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.